السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بن كعب: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما جاء في الحديث. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, khususon para ulama, para ahlul bait, dan khususon keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah cabang Titipasan, dan juga semua hadirin hadirat yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah, kepada nikmat-nikmatnya yang sulit untuk dihitung. Di antara nikmat yang Allah telah berikan kepada kita malam hari ini, Allah mudahkan kita untuk berkumpul di sini hanya semata-mata karena agama. Ini anugerah begitu besar. Siapa yang buat majelis semata-mata karena zikir, semata-mata karena baca Quran, semata-mata karena majelis-majelis ilmu, Allah akan berikan kepada dia anugerah-anugerah yang begitu banyak. Di antara anugerah yang terpenting, Allah akan sayangi yang hadir di majelis tersebut. Semoga termasuk kita. Tiyang niku nek sampun disayang kalih Gusti Allah, miskin, sugih, konglomerat, nopo kere, nopo dados pejabat, dados rakyat, terhormat utawi tertindas, mboten masalah. Karena semua yang disayang oleh Allah adalah penduduk-penduduk surga yang tinggal menunggu panggilan untuk masuk ke surga
yang luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Begitu Israel datang, orang-orang yang disayang oleh Allah akan dihantar menuju surga yang luasnya minimal 10 kali dunia. Maka karena itulah kata para ulama, begitu Allah telah putuskan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, sebagian manusia diputuskan untuk masuk surga, sebagian manusia diputuskan untuk masuk neraka, maka manusia baru pindah dari dunia ini. Karena sekecil-kecilnya surga 10 kali lipat dunia, 10 kali lipatnya dunia. Akhiripun wonten jembatan Sirat kangge pindah saking planet donya niki dumugi swarganipun kiambak-kiambak. Iki kita niki terus nyentel ten donya niki ngantos kita dugi wekdalipun niti Siratal Mustaqim mlebet swarganipun kiambak-kiambak. Mugi-mugi kita dipilih kalih Gusti Allah kangge dados ahli swarga sedatenipun. Nangge kita wafat ten donya niki, ditangkleti ten kuburan ngalam kubur ten donya niki. Tumuli kita diwungokaken saking kubur kita masing-masing nggih ten donya niki. Kita mangke berangkat ten mahsyar nggih ten donya niki. Kita mengke dihisab nggih ten donya niki, ditimbang amal nggih ten donya niki. Angsal catetan ngamal kiwa utawa tengen manut bejo lan cikra-nekane kiambak-kiambak nggih ten donya niki. Tumuli tiang-tiang ingkang mesti akhiripun mlebet swarga ajeng diampiraken ten Telaga Kautsar kangge ngunjuk ten mriku. Tiang-tiang ingkang ketakwaanipun ing dalem tingkatan ingkang paling inggil, tingkatan yang sangat tinggi, maka Nabi kita sendiri yang akan menyambutnya dan akan memberikan minuman kepada dia. Siapa yang minum dari Telaga Kautsar 1 teguk tidak akan haus selepasnya selama-lamanya. Apalagi 2 teguk, 3 teguk. Semoga kita diizinkan oleh Allah untuk minum dari Telaga Kautsar. Kemudian selepas itu akhir baru meninggalkan dunia. Semua tempat-tempat yang kita buat amal di dunia ini akan jadi saksi hidup ketika nanti di mahsyar, akan bilang, ya Allah, saya bunyi Lampung, saya bunyi Masgar telah digunakan pada malam Ahad untuk pengajian, bicara hanya semata-mata untuk cari ridhomu, menggembirakan nabimu. Saya jadi saksi untuk dia. Ya Allah, ampunilah dia, masukkanlah dia dalam ridhomu, dalam surga. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari kebangkitan, bumi-bumi yang isinya bumi, tanah, wit-witan, gunung-gunung, kali-kali, seduanten ajeng diperintahkan ngomong, keranten diperintahkan kalih Gusti Allah dados seksi-seksi kangge mangfaati tiang-tiang ingkang soleh solehah utawi kangge madoroti tiang-tiang ingkang bejat ingkang kelanggar ridhonipun Gusti Allah. Maka kata sebagian ulama, di antara tuntutan iman adalah riqqatul hijab, dengan arti dimanapun kita ini tidak pernah merasa sendirian, karena baju kita ini adalah saksi, karena jam kita ini adalah saksi. Ini bagian dari bumi. Tanah yang kita pijak saksi, ruangan yang kita gunakan saksi, meja yang kita duduki saksi,
tempat-tempat kita sehingga semuanya saksi. Akhirnya orang beriman walaupun tidak ada pengawasnya, walaupun tidak ada kameranya, selalu merasa terawasi dengan imannya. Itulah pentingnya iman untuk kita bicarakan, kita rawat, kita tingkatkan, supaya kita di mana saja mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah, meninggalkan semua yang dimurkai oleh Allah. Semoga Allah pilih kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, tentunya niki sebetulnya program itu hanya ada 2 saja. Sepertinya macam-macam program, tetapi kalau dikembalikan kepada aslinya, di dunia ini program itu hanya ada 2. Yang pertama yaitu program yang sama sekali tidak ada ruginya, untung terus. Di dunia ini ada program yang untung terus, diamalkan oleh siapapun untung terus, ditinggalkan oleh siapapun pasti rugi, yaitu program Islam. Allah datangkan para nabi, para rasul, Allah hadiahkan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, untuk membimbing umat yang terbaik, dibimbing oleh nabi yang terbaik, membawa Islam yang isinya kalau dipraktekkan menguntungkan siapapun yang mempraktekkan. Dipraktekkan oleh orang miskin yang mengamalkan Islam akan lebih cepat masuk surga melebihi orang-orang yang kaya. Orang yang kaya yang mengamalkan Islam termasuk derajat tertingginya umat Islam di kalangan umat Muhammad selepas yang mulia Nabi besar Muhammad SAW adalah Khulafaur Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dari Khulafaur Rasyidun yang 4 ini, yang miskin hanya 1, yaitu Sayyidina Ali. Yang 3 adalah orang kaya, bahkan pejabat tertinggi waktu itu. Kalau diamalkan oleh wanita, maka wanita pun akan menjadi wanita yang mulia di dunia, diridhai Allah, di akhirat jadi ratu-ratu surga di surganya Allah, ratu-ratunya para bidadari. Diamalkan oleh pejabat, nanti di mahsyar sana, di antara orang yang sangat besar fasilitas yang dia dapatkan adalah pejabat-pejabat yang adil, dan keadilan itu hanya bisa diperoleh kalau orang mempraktekkan Islam. Nah, kita duduk sebentar di sini ini, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, adalah dalam rangka mengamalkan sebagian arahan Islam. Tadi kita dapat sayangnya Allah. Kemudian yang kedua, orang yang hadir dalam majelis kebaikan hanya semata-mata karena Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bagi orang beriman tidak ada masalah yang lebih besar melebihi kalau kita ini bermasalah dengan Gusti Allah. Kalau kita ini bermasalah dengan Gusti Allah dengan arti punya dosa, mau lari kemana? Dunia semuanya miliknya Allah. Kalau saya nggak bisa selesai masalah saya dengan Allah, di dunia ini saya tak minum racun aja biar lari dari dunia. Ternyata selepas kita lari dari dunia, alam selepas dunia juga milik Allah. Orang yang bermasalah dengan Allah tidak akan bisa lari kemanapun. Solusinya hanya satu, bertaubat, menyesali kesalahannya, kembali kepada aturan Islam yang diridhai Allah. Lah di antara aturan Islam yang menyebabkan Allah ridha kepada dia adalah sering menghadiri majlis-majlis yang karena Allah,
Semoga termasuk kita, akhirnya kita jalan tol menuju surganya Allah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, di dunia ini ada sekelompok orang yang begitu suci derajatnya, tinggi tingkatannya di sisi Allah, yaitu para nabi, para rasul. Semuanya nggak punya dosa, dijaga oleh Allah. Yang berhak menegur beliau-beliaunya hanya Allah saja. Para nabi, para rasul, semuanya doa-doanya makbul. Lah orang yang diampuni dosanya oleh Allah ada kemiripan dari sisi dia ini diampuni dosanya oleh Allah, mirip-mirip seperti kondisinya para anbiya. Jenenge mirip nggih mboten sami. Akhirnya doa-doanya lebih berharga di sisi Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita ini 5 menit ke depan tuh nasib kita nggak tahu. Apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Bisnis-bisnis yang sekarang lancar kita nggak tahu besok pagi apa masih lancar apa tidak. Maka bagi orang beriman tidak ada perkara yang lebih penting melebihi usaha bagaimana saya ini diterima oleh Allah. Rengean-rengean saya diperkenankan oleh Allah. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, man wajadallaha wajada kulla syai' wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Siapa yang telah mendapatkan Allah, mendapatkan ridhonya, dia telah mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan ridhonya Allah, kehilangan Allah, dia telah gagal total. Nah, di antara cara untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan menghadiri majelis-majelis kebaikan, akhirnya terampunkan dosa-dosa kita, akhirnya keadaan kita mirip seperti ahli surga yang mereka belum diizinkan untuk masuk surga kecuali selepas diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Akhirnya begitu masuk surga, walakum fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Bagi kalian penduduk surga, apa saja yang kalian inginkan, kalian ingini semuanya akan diberikan untuk kalian, dan kalian di surga selama-lamanya. Maka kita bagaimana selalu usaha mengamalkan Islam, setiap amalannya pasti untung, setiap meninggalkan sebagian arahannya mesti buntung. Maka kita usaha mengamalkannya sesempurna mungkin yang Allah beri kita kemampuan. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sekarang banyak keluhan di mana-mana bahwa banyak orang cari pekerjaan tidak dapat pekerjaan yang layak, usahanya banyak kandas, bisnis-bisnisnya banyak macet. Andaikan semua umat Islam, laki dan perempuannya, setiap keluar rumah mereka berdoa, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la quwwata illa billah, maka Allah akan jamin untuk dia minimal 3 perkara: dibimbing, dijaga, dibereskan urusannya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la quwwata illa billah. Banyak orang sekarang mengeluh, banyak remaja-remaja, putra-putri nakal-nakal, kenakalan remaja di mana-mana, kena narkoboy.
pusing minum oli, minum bensin, Masya Allah. Belum mempan minum baygon, pada susah. Padahal umpama para hadirin, semua umat Islam ketika ketemu pasangan halalnya doa, Bismillah Allahumma jannibna wa jannibis syaitan fima razaqtana. Kok terjadi anaknya tidak bisa digoda syaitan selamanya. Orang tuh ketemu dengan pasangan halal rupanya nggak bismillah, mungkin nggak dosa, tetapi nggak ikut arahan yang seharusnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Semua perkara baik nggak dimulai dengan bismillah, putus berkahnya. Dari baik menjadi putus kebaikannya. Maka umpama seluruh pengantin baru dan pengantin lama itu baru ngamalkan salah satu arahan Islam, kenakalan remaja hilang dari dunia Islam, barangkali. Nah, ini sudah terlambat, Pak, bagaimana? Anaknya sudah terlalu gede, sudah jadi sudah tua semua. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mengajari para sahabat kalau makan atau minum supaya bismillah. Kalau kalian nggak baca bismillah, nanti syaitan ikut minum. Lah kalau sudah terlanjur lupa gimana? Bilanglah bismillah awalahu wa akhirahu. Nanti kalau kamu bilang begitu itu, bismillah untuk mengqadha bismillah yang lupa, nanti syaitan akan memuntahkan makanan-makanan yang telah dimakan oleh mereka. Kita ini sholat fardu kadang-kadang ketinggalan di qadha, bisa bahkan berkewajiban untuk kita qadha. Maka harapannya kita Bismillah Allahumma jannibna wa jannibis syaitan fima razaqtana diulang-ulang dengan niat qadha, lupa-lupanya waktu pengantin baru dulu. Siapa tahu lepas dari pengajian ini setan-setan yang di anak cucu kita keluar semua. Akhirnya kaget, loh, anak saya kok jadi soleh, suka ngaji, suka tahajud. Demitnya selepas sekian tahun hilang selepas saya baca bismillah niat qadha waktu saya lupa dulu. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, maka bagaimana Islam itu kita bawa kemana saja, biar kita ini untung di mana saja. Di rumah kita bawa, di kantor kita bawa, di ladang kita bawa, waktu dagang kita bawa, jadi pengantin kita bawa, jadi lansia kita bawa, bau tanah kita bawa, waktu sehat kita bawa, waktu sakit mengkis-mengkis tinggal berangkatnya ke akhirat kita bawa, supaya kita selalu beruntung, tidak ada rugi. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Islam yang bagaimana yang pasti beruntung itu adalah Islam yang dulu telah pernah diajarkan Nabi dengan sempurna kepada para sahabatnya. Itulah Islam, kalau dipraktekkan pasti kita selalu untung. Walaupun sepertinya susah, susahnya orang yang untung. Walaupun duitnya banyak, orang duitnya banyak yang untung. Walaupun tidak ganteng, tidak ganteng yang untung. Nggak ganteng, lamar sana, lamar sini ditolak, orang masalah. Widodari wis siap kanggo sampai. Perempuan yang nggak cantik nggak masalah, asalkan bahwa Islam nanti di surga bidadari pada jadi khodimnya ratu-ratu bidadari di surga berupa wanita-wanita solehah yang masuk surga. Yang masalah itu adalah yang nggak ngamalkan Islam. Cantik jurusan rokok, elek wis elek ning donya mlebu neraka pisan.
cilaka double-double, cilaka kuadrat. Masya Allah. Nikulah ingkang dingendikaaken ringkesipun kalih para ulama Islam ingkang sampun dinukilaken, ingkang sampun ditulis kalih generasi-generasi ingkang akurat arupi pimpinan-pimpinanipun nggih punika para imam madzhabul arba'ah sing meh sedantenipun niku dados imam sing eram-eram niku sebabipun para ibu-ibu. Maksudipun dos pundi? Tiang jalur gadah tanggung jawab lipet-lipet ngungkuli tanggung jawabipun tiang setri. Tapi nek tiang setri mboten nderek bantu perjuangan agami, wong lanang wis kesel-kesel, ujung-ujungipun mengke dereng saged sukses kelawan sak temenipun ing dalem ngembangaken, meraktekaken, merjuangaken agama. Kerantun tiang jaler sedanten niku mboten medal ten donya niki kecuali sak sampunipun digendong tiang wedok 9 wulan. Dipengaruhi wong wedok ten dunia laki-laki niku Masya Allah luar biasa. Wingi calon gubernur Jawa Timur ten griya kula guyon niki kok tiang-tiang Indonesia kadose ragi musim pindahan. Terus putih maksudipun niku ibu katane nggih dipindah ten IKN. Kadose rencang-rencang Jawa Timur kok nggih padha pindahan ten DKI. Terus putih maksudipun Pak niku lho ten Jawa Timur tiang lanang kuwatah kok sakniki DKI di bawah ketiak istri danten. Gubernure telu-telune wedok kabeh ya Allah. Langsung terus ajang ten calon gubernur. Tapi nggih, terus pundi nggih wong niku kula mboten ngomong hukum ten Quran niku enten cerita Ratu Balqis. Para ulama ngendikaken apa sing diceritakne ning Quran selalu arep terus terjadi ten donya niki. Walaupun wong wedok iki dadi pimpinan ketoke memalukan dunia laki-laki. Tapi niku enten mawon kejadian-kejadian ngoten niku enten mawon. Kaya mungkin nek jenengan dadi piye masjid luwih makmur, madrasah luwih makmur, sing elek-elek sampean tutup kabeh Bu ngono sampeyan. Mergo sampeyan iki wis eneng sejarah nutup lokalisasi 6 termasuk lokalisasi terbesar seluruh ASEAN. Iki sampean terus niku dadi gubernur kabeh tutupi sing elek-elek. Kalau bombong ketoke suweneng masyaallah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu piyambakipun lahir ten Gaza. Imam Syafi'i niku lahiripun ten Gaza sing sakniki konflik niku. Di Gaza niku sejak riyin munculaken tokoh-tokoh ingkang hebat-hebat termasuk ingkang hebatipun lan berkahipun ngantos dugi Indonesia di antawisipun nggih punika Al-Imam Asy-Syafi'i sing aslinipun asmanipun Muhammad ibn Idris Al-Qurashi saking suku Quraisy. Kota Gaza niku mun wonten sejarah macam-macam kehebatanipun. Di antawisipun awake piyambak ngertos Nabi kita kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW asmanipun Muhammad putra Sayyid Abdullah, putra Sayyid Abdul Muttalib, putra Sayyid Hashim. Nah Sayyid Hashim mbahe kanjeng Nabi niki sedonipun wafatipun ten Gaza lan dimaqamaken ten Gaza. Allah. Imam Syafi'i nembe alit umur 6 tahunan sampun hafid Al-Qur'an. Kadang-kadang zaman riyin niku wong umur 6 tahun iso hafal Qur'an cara zaman mboro riyin dereng enten pondok tahfidz iku kok wangel men to. 6 tahun hafal Qur'an piye carane? Lah ternyata mboso pun wonten seketik-ketik suasana kesainan, suasana ngapalaken Quran, suasana madrasah
ten zaman akhir sing kathah fitnahipun, zaman internet, zaman HP. Ternyata ten Temboro beberapa tiang khatam Quran umuripun nembe 8,5 tahun, 9 tahun. Bahwa memunculkan orang hebat itu sampai zaman akhir pun masih bisa. Jangan ikut omongannya orang-orang yang pengen memutus akasakan umat. Ini zaman-zaman edan, kalau nggak ikut edan kita nggak kebagian. Nah kalau begitu ya sudah, jadilah orang edan aja. Di Solo ada rumah sakit gila, daftar ke sana. Maka ibunya Imam Syafi'i mengatakan, wahai anakku, kamu sekarang belajar ke ulama-ulama di Mekah. Maka beliau belajar di sana, dan di kalangan ulama-ulama Mekah beliau terkenal suaranya sangat-sangat merdu. Muhammad bin Idris sering dipanggil untuk mengisi bacaan Quran di majelis-majelisnya para ulama di Masjidil Haram. Kalau beliau membaca Al-Quran, Masya Allah, ulama-ulama pada nangis, bahkan sebagian pingsan saking merdunya bacaannya Muhammad bin Idris yang akhirnya jadi bergerak Al-Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya beliau berangkat ke Madinah ke Imam Malik, yang mana Imam Malik ini telah masuk dalam isyarat sabda Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, bahwa sebentar lagi selepas wafat saya, umat banyak bergerak untuk cari ilmu agama. Waktu itu mereka tidak menemukan seorang alim yang lebih alim melebihi seorang alim yang ada di Madinah. Kata para ulama, tidak ada yang layak untuk mendapatkan gelar alimnya Madinah selain Al-Imam Malik, calon gurunya Al-Imam Syafi'i. Imam Malik ini mulai lahir, beliau di betisnya itu ada tulisan dari urat, bunyinya Uddatullah fi ardihi, ini telah disiapkan oleh Allah untuk penduduk bumi. Masya Allah. Maka Imam Malik menyusun kitab Muwatta, melihat seluruh yang hadir bahwa kitab nyatat keterangan beliau, mendengarkan dari naskahnya. Imam Syafi'i kecil tidak membawa kitab karena beliau miskin banget. Tapi sebelum beliau berangkat ke Madinah, pinjem kitab Muwatta kepada temannya. Selama perjalanan 2 mingguan, di tengah jalan itu beliau sudah hafal seluruh kitabnya Imam Malik Muwatta. Maka Imam Malik tengah-tengah ngajar, melihat Imam Syafi'i, lihat Imam Malik ini terkenal sangat-sangat menjaga adab dalam majelis ilmu. Kamu kok nggak bawa buku, nggak seperti teman-teman kamu? Kok berani duduk di majelis saya? Coba kamu ulang pelajaran tadi. Maka Imam Syafi'i mengulangnya dengan hafalan tanpa salah. Kenapa kamu nggak bawa buku? Saya sudah hafal semua yang di Muwatta. Akhirnya Imam Malik begitu sayang pada Imam Syafi'i. Dan Imam Malik ini orang yang paling wibawa waktu itu. Wibawanya melebihi raja waktu itu. Orang seluruh dunia belajar pada beliau, orang seluruh dunia memberi hadiah pada beliau. Dan termasuk yang diberikan pada beliau adalah kuda-kuda yang mahal. Saking sayangnya beliau pada Imam Syafi'i, kuda-kuda saya ambil semua, tak hadiahkan pada kamu. Maka Imam Syafi'i ini sebelum beliau selesai ngaji, ya saya terima semua, mau tak bawa pulang. Lan kuda ini kalau mahal, bener-bener mahal, melebihi Rolls Royce, Lamborghini, Masya Allah. Ini wonten jaran naminipun Allah. Kenapa niku cerita mitos jaran sing gadah suwiwi namanya apa? Pegasus ya. Enten jaran dan Eropa mriko naminipun Pegasus. Reginipun 1 triliun. Lukisan iki tesih urip niku Pegasus. Nek ngawinne pirang puluh miliar.
dereng tentu dados. Imam Syafi'i mantuk. Beto jaran larang-larang dibeto mantuk. Ibu-ibu mireng Imam Syafi'i pulang dari mondok jadi konglomerat kaya raya. Maka ibunya langsung buat utusan beritahu pada anak saya nggak mau ketemu dia sebelum dia pulang ke rumah hanya bawa ilmu agama, nggak usah bawa harta. Dia ini tak suruh berangkat tuh untuk ngaji, bukan untuk jadi orang kaya. Ibu Imam Syafi'i memberikan pelajaran pada kita bahwa ilmu agama itu tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kekayaan dunia. Andaikan ibunya Imam Syafi'i dulu pelajarannya bukan begitu tuh kepada Imam Syafi'i, mungkin kita belajar mazhab Syafi'i jadi lain pandangannya. Pokoknya anak sugih ini mesti sukses. Ibunya Syafi'i tidak. Orang itu kalau ngerti agama, ngamalkan agama pasti untungnya. Kalau yang lain-lain belum. Maka Imam Syafi'i jual itu semuanya kudanya, pulang dalam kondisi tanpa bawa apa-apa. Baru ibunya mau menemui, lah inilah yang saya pengenkan dari kamu, berangkat ngaji, pinter ngaji, pulang bawa ilmu bukan bawa duit. Dan Imam Syafi'i masuk dalam sabda Nabi, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma, akan muncul seorang alim dari suku Quraisy yang akan memenuhi bumi dengan ilmunya. ASEAN ikut Rasulullah melalui Imam Syafi'i. Masya Allah, belum lagi Mesir, belum lagi sebagian India, belum lagi sebagian South Africa, belum lagi sebagian Madagaskar. Banyak lagi negeri-negeri yang mereka mengamalkan agamanya dengan benar dengan sebab ikut Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang hasil didikan dari ibu. Begitu juga Imam Malik yang telah diceritakan Nabi Yusiku ayyadribanna su'abatal ibil yatlubuna al-ilm fama yajiduna a'lama min alimil Madinah. Beliau ini jadi Imam Malik diantaranya sebab dorongan ibunya. Begitu beliau ber-5 tahunan atau 6 tahunan, ibunya manggil beliau, anakku, kamu sudah waktunya ngaji, carilah ilmu, hafalkanlah hadis dari para ulama-ulama yang ada. Maka Imam Malik pergi pagi hari, pulang tengah malam, 1 hari minimal hafal 600-an hadis sampai 1000 ke atas hadis. Akhirnya dengan sebab beliau negeri Afrika, sebagian negeri Mesir, negeri Maroko, negeri Libya, negeri Tunis, negeri Aljazair mengamalkan Islam dengan benar ikut arahan beliau. Begitu pula ceritanya Imam Abu Hanifah, Nu'man ibnu Tsabit, solehnya beliau di antara sebabnya karena punya ibu yang begitu solihah, yang tidak pernah memandang yang tidak mahram, yang tidak pernah keluyuran, yang tidak pernah mendengarkan dengan kupingnya musik, yang tidak pernah ghibah, yang tidak pernah menggunakan matanya untuk perkara yang tidak diridhoi Allah. Akhirnya muncullah An-Nu'man yang punya ayah Thabit yang begitu soleh, mirip-mirip seperti ibunya juga. Muncullah An-Nu'man yang menggegerkan dunia dengan kesolehannya dan keilmuannya. Akhirnya orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, Turki, rata-rata mantan jajahan Uni Soviet, itu semuanya mengamalkan Islam dengan benar, mengikuti arahan An-Nu'man ibn Thabit. Kemudian yang keempat adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i yang hafal 1 juta hadis, yaitu Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, yang mana Imam Syafi'i sangat sayang kepada Imam Ahmad. Murid saya paling alim ya Ahmad ini. Dengan sebab beliau negeri Saudi, negeri Teluk, mengamalkan Islam dengan benar karena ikut arahan beliau. Maka muncul dari madzhabul arba'ah ini ulama-ulama, tokoh-tokoh hidayah, wali-wali Allah, ashabul karomat, raja-raja Islam.
Maka orang kalau pengen ngamalkan Islamnya benar, maka itulah salah satu darah madhab 4 dan yang telah terbukti berkah untuk negeri kita dan telah kita amalkan berabad-abad adalah ikut Imam Syafi'i. Khawatir orang itu kalau ngamalkan Islam melalui prosedur yang tidak akurat, perasaannya jadi wali, ternyata ketutupan kuali. Wali Songo mazhab Syafi'i, Masya Allah, wali-wali keramatnya aja berapa banyak kita dengar, Masya Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, masyhurnya beliau mufti 2 madhab, ahli urusan madhab Syafi'i, ahli urusan madhab Hambali, wali Allah yang begitu hebat, Masya Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir? Muhammad Al-Fatih, pembuka Konstantinopel, bermadhab Hanafi. Tokoh-tokoh besar penyebar hidayah seluruh dunia adalah selalu bernisbat kepada salah satu madhab 4. Kalau tidak bernisbat kepada madhab 4, khawatir itu di dalam ketidakakuratan dan tidak akurat. Maka itulah kenapa pentingnya mondok di mondok-mondok yang ahlu sunnah wal jamaah, termasuk di madrasah di tempatnya Kang Samsudin ini. Harapannya ya ngamalkan Islam yang benar, akhirnya layak untuk dapat ridhonya Allah, untung terus di mana saja berada, jadi apa saja. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ringkesnya amalan Islam adalah terbagi beberapa bagian. Yang pertama kali adalah urusan keyakinan, yang mana ini harus kita yakini bareng. Tidak ada perbedaan dalam urusan keyakinan, harus yakinnya sama, yakinnya harus sempurna bahwa selain Allah itu makhluk, siapapun selain Allah itu makhluk, bermula, diciptakan, diatur, diputuskan oleh yang Maha Satu, yaitu Allah. Selain Allah itu dulunya semuanya pernah tidak ada. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imran bin Husain, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Kanallah wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah telah ada, yang ada hanya Allah, tidak ada yang lain. Yang lain bisa ada karena dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana sebelum ada tidak bisa buat apa-apa, wong nggak ada loh. Selepas diadakan oleh Allah, tanpa Allah juga nggak bisa buat apa-apa, siapapun dia. Di makhluk itu ya makhluk. Kata-kata makhluk menunjukkan dia ini lemah. Umpama dia hebat karena Allah menghebatkan dia. Selepas menghebatkan dia, yang hebat siapa? Yang hebat yang menghebatkan dia itu Allah. Yang hebat tetap satu aja, hakikatnya hanya Allah. Maka akhirnya menimbulkan satu kesimpulan dalam hati kita, yang bisa itu hanya Allah, yang bisa datangkan atau menahan hanya Allah, yang bisa memberi atau menghentikan hanya Allah. Akhirnya waktu suka atau duka, waktu kaya atau miskin, hatinya hanya berharap kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang hanya bergantung kepada Allah akan diberesin urusannya oleh Allah. Maka Abul Hasan Asyadzili beliau mengatakan, ini penyusun Hizbul Bahar, Hizbun Nasr, termasuk yang berikan ijazah kepada kita, ayat 5 Abul Hasan Asyadzili. Beliau mengatakan seluruh masalahnya orang beriman yang tidak selesai itu adalah karena ketika orang iman menghadapi masalah itu pertama kali lupa tawajuh kepada Allah. Kalau orang itu ketika menghadapi masalah sebesar apapun tapi hatinya itu pertama kali ingat kepada Allah, seperti para anbiya dicontohkan dalam Al-Quran. Nabi Musa di depannya lautan, di belakangnya pasukan Fir'aun yang siap menangkap, lautan yang siap menenggelamkan. Beliau mencontohkan kepada Bani Israel yang ketakutan, yang mereka ingat, yang diingat hanya makhluk. Fir'aun itu sehebat-hebatnya hanya makhluk.
Inna lamudrakun. Wah, sungguh kita semuanya akan ketangkep ini. Nabi Musa mencontohkan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Ojo omong ngono, wih kleru, ngomong wih kleru. Sesungguhnya bersama kita adalah Tuhanku. Pasti dia akan memberikan petunjuk bagaimana sikap yang benar menghadapi masalah-masalah besar di Badar. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, selesai. Masalahnya suami istri yang anaknya hilang, diculik oleh orang kafir, ikut arahan agama, oleh Nabi suruh istighatsah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Selesai masalah, bahkan putranya pulang membawa domba, 4.000 domba. Ada masalah, ingat Allah. Selesai masalah malah kaya mendadak tanpa direncana. Terpaksa kaya gara-gara taat kepada Allah. La ilaha illallah. Tapi walaupun masalahnya kecil, kalau dihadapi tanpa ingat kepada Allah, dari masalah kecil jadi panjang sampai teguran ini mengingatkan dia, kembalilah kepada Allah, nanti akan selesai. Suami capek-capek dari kerja, istrinya datang, dia datang ke rumah, istrinya tidak menyambut dengan hangat, dengan cemberut. Nah, kan cemberut itu paling apa sih? Monyongnya mulut berapa senti. Nah, nanggapinya dengan emosi. Akhirnya lemari ditendang. Nah, akhirnya mertua dengar, anak saya diapain itu. Nah, akhirnya sampai ke pengadilan. Akhirnya keluarga yang terbina gara-gara lupa Allah sebentar berantakan, gara-gara hanya mulut monyong 1 senti. Ini sepertinya gurau para hadirin. Masalah-masalah kecil karena nggak ingat Allah jadi. Ada seorang ulama India, Masya Allah, beliau ini terkenal, ditakuti oleh para pejabat, ditakuti oleh para ulama, ditaati oleh rakyat. Tapi beliau ini punya istri yang benar-benar menyebalkan beliau. Begitu beliau pulang dari pengajian, pulang ke rumah disambut istrinya dengan sambutan yang nggak sopan, kadang-kadang dicaci maki. Maka murid-murid beliau ini pada sumpah ini, Masya Allah, ibunya nggak bermutu, ini zaman reformasi perlu diganti baru ini. Maka murid-muridnya usul, Pak Yai, Masya Allah, ini coba toh bunyainya itu dinasehati. Semua orang menghormati antum, semua orang taat pada antum. Lah pulang ke rumah istrinya sendiri paling menentang. Bagaimana kalau bunyainya diganti aja? Maka siapa itu Kiai tadi bilang nggak usah, ini baik kok untuk saya, baik. Akhirnya santri-santrinya musyawarah lagi, ini jangan-jangan Pak Yai ini karena sudah biasa ngajar tauhid, nggak boleh berharap pada makhluk, jangan-jangan nggak punya duit. Bagaimana kalau kita urunan biar Pak Yai bisa cari pengganti yang sesuai. Akhirnya urunan duit sampai 1 karung. Dan cerita ini harus dilebih-lebihkan. 1 karung disowankan pada Pak Yai, ini kita sudah urunan para alumni, ini ada uang 1 karung biar bunyainya diganti, kita sudah nggak tahan. Maka Pak Yainya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira kamu itu ngaji pada saya itu paham, ternyata nggak paham. Yang ngajari praktek tauhid pada saya ya istri saya ini. Raja sudah takut, rakyat sudah taat, ulama-ulama pada segan dengan saya. Begitu saya pulang, istri saya paling nggak tahu siapa saya. Berarti kehebatan-kehebatan itu bukan milik saya, kan itu milik Allah. Coba kalau saya ini pulang istri saya juga sujud pada saya, nanti saya akan melebihi Fir'aun nanti. Dengan sebab istri saya ini, saya terjaga tauhid saya. Ini nasihat dari dia, kamu itu hebat-hebat, kamu tuh gak hebat blas. Andaikan kamu hebat, yang paling tahu hebatnya kan istri kamu, yang lain kan seperti perangko dengan kamu. Istri kamu aja nggak tahu kamu hebat, kamu tuh nggak hebat, dihebatkan.
La ilaha illallah. Kemudian satu-satunya jalan untuk umat Muhammad sampai ridhonya Allah, jalannya hanya satu, ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu coba di dunia ini kan banyak pimpinan. Wah, pimpinan Amerika, pimpinan PBB, pimpinan kampung, pimpinan bisnis, pimpinan apa itu persawahan, perkebunan. Coba semua pimpinan itu kita tanya, Pak, kalau saya ikut program Bapak, apa Bapak berani jamin saya mesti kaya seperti Bapak? Apa Bapak berani jamin bahwa saya duitnya akan banyak seperti Bapak? Ternyata semuanya itu kalau kita tanya bilangnya ya tidak tentu. Tergantung nasib kamu, bisa kaya bisa tidak. Padahal sudah mau ikut loh itu. Tetapi kalau Nabi kita, ikut saya pasti surga, yang nggak ikut berarti nggak mau masuk surga. Di satu-satunya pimpinan yang berani jamin ikut beliaunya pasti untung hanya Sayyidul Anbiya. Yang lainnya itu bohong tok. Ya bohong banyak lah kalau nggak tok ya, insyaallah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad. Siapa yang taat pada aku pasti masuk surga, yang nggak mau taat nggak berarti nggak mau masuk surga. Maka sehebat apapun pimpinan yang kita kagumi, ternyata dia tidak bisa menjamin untuk kita. Maka alangkah tidak pinternya seseorang meninggalkan taat kepada Sayyidul Anbiya, kemudian milih pimpinan-pimpinan yang nggak tanggung jawab, nggak urusan akhirat, nggak urusan dunia. Jadi ikut selain Rasulullah itu ya selalu harus disertai kewaspadaan. Jangan-jangan ada ruginya, jangan-jangan ada nipunya, jangan-jangan ada nggak benernya. Yang ikut pasti bener terus tuh hanya ikut Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah, yang telah diriwayatkan oleh a'immah madzhabul arba'ah. Kalau ikut itu kita mantep, mancep, madep, bener-bener ini untungnya 100%, tidak ada kurang. Orang kok menganggap pimpinan selain Rasulullah bener 100%, nanti banyak kecewanya hidupnya. Dia itu mirip seperti kita, makhluk tidak dapat wahyu jelas, wali diragukan, soleh masih daftar. Makhluk dia ini makhluk yang banyak kelemahan. Nahan ngantuknya tidak bisa, nahan pergi ke toilet nggak tahan, nahan nafasnya malah mati sendiri. Jadi manusia itu kalau kita terlalu berharap kepada dia selain utusan Allah karena dia membawa risalah dari Allah, itu sebetulnya kita ini menikmati kebohongan. Orang lain itu seperti kita para hadirin, nggak punya apa-apa. Kok kita terlalu berharap selepas dia jadi pejabat, selepas dia sebagai orang kaya, itu sama aja kita ini berharap pada kita melebihi kapasitasnya. Coba toh, kita ini dimintai orang tuh sebetulnya kita bisa menyelesaikan masalah dia berapa persen sih? Loh kok kita pengen teman kita yang sesama manusianya menyelesaikan masalah kita dengan tuntas. Itu namanya kita ini pengen menikmati kebohongan. Padahal tahu itu tuh nggak akan terjadi, tapi kita menikmati terus. Kirim proposal. Akhirnya otak kita tuh isinya stres. Beneran. Orang iman itu berharap kepada Allah, kepada makhluk itu sedengan aja. Ya namanya dunia darul asbab, asalkan asbabnya itu tidak melanggar aturan Islam, berasbab bagian dari berpahala, tapi berharapnya hanya kepada Allah. Kalau asbabnya sudah sesuai ridhonya Allah, umpama bangkrut masih dapat pahala. Sudah asbabnya enggak sesuai ridhonya Allah, dosanya pasti, untungnya belum pasti. Masya Allah. Namanya membeli neraka dengan harga mahal. Masya Allah. Kemudian Islam yang dibawa Nabi kita selepas tauhid terbagi, yang terpenting adalah kewajiban-kewajiban untuk dipraktekkan, larangan-larangan untuk ditinggalkan. Maka ada seorang sahabat datang pada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pengen mengamalkan yang wajib saja, tidak ditambah yang lain." Maka Nabi bersabda, "Aflaha ing shadaq." Kalau orang tadi jujur, dia telah sukses. Maka minimalnya kita mengamalkan agama adalah kewajiban-kewajiban.
Kewajiban selepas tauhid adalah sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu haji, masya Allah. Kemudian kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai pejabat, kewajiban sebagai pelajar, pengajar, kewajiban sebagai orang yang bertetangga, kewajiban sebagai orang yang berdagang, kewajiban sebagai orang yang sewa menyewa, dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban. Kemudian disempurnakan dengan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, orang itu kalau nggak ngamalkan sunnah itu nggak dosa. Tapi kata para ulama, bukan berarti nggak rugi, bukan berarti nggak bahaya. Orang ketemu istri nggak baca bismillah nggak dosa. Tetapi kalau anaknya nakal kan pusing kan? Orang tuh keluar rumah nggak baca doa sadi nggak dosa, tetapi kalau nggak terbimbing, ngawur, nggak selesaikan masalahnya kan mumetnya 7 keliling. Maka banyak para ulama mengatakan orang kalau tidak peduli pada amal-amal yang hukumnya sunnah, biasanya hatinya kotor, akhirnya nggak mampu mengamalkan yang wajib. Selepas itu ya ruginya luar biasa. Kalau lama-lama mengamalkan yang wajib nggak diamalkan, hati kotor, na'udzubillah, hidayah jadi merosot, iman melemah, na'udzubillah, bisa wafat tanpa bawa hidayah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepada aku dengan mengamalkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah sehingga aku mencintainya. Ya, hadis qudsi. Jadi kalau amalan sunnah itu dirutinkan, akhirnya datangkan kecintaan Allah. Kalau bisa semua amalan yang hukumnya sunnah yang kita tahu kita kerjakan semuanya. Minimal sebagiannya, minimal ada 1 atau 2 yang kita pegang, kita istiqomahkan. Umpamanya para hadirin, dalam hadis riwayat Tirmidzi kurang lebihnya fadilahnya tahajud, fadilahnya rutin tahajud. Mardhatun lirrabb, mendatangkan ridhonya Allah. Di orang yang rutin tahajud itu lama-lama hidupnya itu jadi benar. Manhatun lil itsm, menghalangi orang dari dosa. Nakal-nakalnya akhirnya bertahap-tahap terhentikan. Mondok sudah, ngapalkan Quran sudah, berjuang sudah, wiritan sudah, puasa sudah, kok masih nakal terus? Jangan-jangan belum rutin tahajud. Wa matradatun lidda'i minal jasad, dan menolak, mengusir penyakit dari tubuh. Berobat, akupuntur sudah, operasi di dokter sudah, minum paracetamol setiap hari 10 biji sudah. Masya Allah. Kok enggak hilang-hilang penyakitnya? Ternyata begitu istiqomah tahajud, hilang semuanya. Masya Allah. Siapa yang pagi hari membaca A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian baca akhir dari surat Al-Hasyr, Allah akan tugaskan 70.000 malaikat menemani dia, mengawal dia sampai sore hari. Akan ditemani 70.000 malaikat. Insya Allah akan jadi orang soleh, akan jadi orang solihah. Kalau dia baca sore hari, begitu pula akan dijaga sampai pagi hari. Siapa yang sebelum tidur wudu, kemudian dia wiritan sampai ketiduran. Ini ada pada itu banyak diantaranya itu wudu, kemudian wiritan sampai ketiduran. Allah akan kirimkan malaikat menemani tidur dia, masuk di baju dia, nempel di kulit dia, ngeloni dia sampai dia bangun. Ditempeli oleh makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat selama dia tidur. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wah, bangun tidur semangat ke masjid, semangat berjuang, semangat mengamalkan agama, semangat tinggalkan maksiat para hadirin. Lah kalau aku sudah cinta kepada dia, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan bimbing telinganya. Dengarkan gunjingan-gunjingan, ghibah-ghibah, fitnah itu seakan-akan kupingnya tuli. Loh,
kupingku kok kaya kopok ini nyapa toh? Oh ternyata sekelilingnya ada orang gunjing, dia nggak dengar. Berkahnya rutin sholat tahajud, berkahnya zikir pagi petang, berkahnya baca yasin pagi petang umpamanya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, Allah akan bimbing matanya. Melihat istri itu kelihatan cantik, widodari ucul ya istriku iki. Melihat suaminya, Masya Allah, dalam cerita Mahabharata ada Janaka, ternyata suami saya Janaka menek kates ya. Akhirnya suami lihat istri itu syukur, suami lihat istri. Begitu sebaliknya, akhirnya keluarga yang bersyukur jadi anak-anak sehat, suruh taat, berangkat dengan semangat. Masya Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, Allah akan bimbing tangannya. Mamanya terpaksa punya HP, begitu ada konten yang tidak benar, tangannya tiba-tiba setruk, seperti setruk gak bisa digerakkan. Kenapa ini? Oh kontennya gak benar nih. Berkahnya rutin sholat duha. Masya Allah. Tambah banyak sunnah yang kita kerjakan, tambah banyak bimbingan akan kita dapatkan. Wa yarijlahu allati yamshi biha, dan Allah akan bimbing kakinya yang dia gunakan untuk jalan. Ke masjid semangat, ke majelis pengajian semangat, mau ziarahi mantan kaku. Nyapa sih kira-kira kaku, kok gak gelem dijak maksiat. Masya Allah. Wala in sa'alani la'utiyannah, yang janji Allah, bukan yang janji calon penguasa, calon orang kaya. Jadi aja belum loh. Janjinya orang yang belum jadi kok kita terlalu berharap, ya kita berarti menikmati kebohongan loh. Masya Allah. Dan mulut yang dia gunakan untuk janji itu mulut pinjaman dari Allah. Dia nggak punya pabrik mulut. Mulut pinjaman, kalau kita terlalu berharap akhirnya ya kecewa. Orang terlalu berharap kepada makhluk berarti pengen mendaftarkan dirinya, hidupnya terlalu kecewa karena mengharap kepada yang tidak punya. Masya Allah. Jadi menjanjikan milik Allah. Waduh. Padahal dia ini belum tentu dekat dengan Allah. Nanti tak beri begini, nanti tak beri itu, semuanya kan milik Allah. Tidak boleh kamu. Sungguh kalau dia minta kepada saya, orang-orang yang telah menyempurnakan fardunya kemudian disempurnakan dengan amal-amal sunnah, kalau minta pada aku, pada Allah, pasti akan saya beri. Kalau Allah sudah janji beri, yang janji itu yang punya, ya pasti akan diberi sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Ada orang tuh minta kepada Allah harus husnudzon. Saya minta kepada Allah sudah diridhai Allah dan ini sudah untung. Kok nggak diberi-beri? Pasti di sini ada hikmahnya yang saya nggak tahu. Ternyata nanti di akhirat, di antara yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi, di akhirat sana orang-orang yang doanya sering nggak tampak hasilnya di dunia, ternyata disimpan utuh di akhirat. Sementara orang-orang yang di dunia, sebagian yang doanya makbul agak nyesel, ternyata sebagian sudah diberikan di dunia, di akhirat agak kurang. Maka kalau kita sudah doa, itu sudah sesuai dengan ridhonya Allah. Ridhonya Allah lebih penting bagi orang beriman melebihi hajat dia, karena hajat dia belum tentu sesuai untuk dia. Kalau ridhonya Allah sesuai terus untuk dia dan diperlukan terus oleh dia. Wala in ista'adzani la'u'idzan. Nah, sungguh dia kalau minta perlindungan kepada aku, pasti akan saya lindungi. Kalau Allah sudah lindungi, seluruh dunia pengen membahayakan, maka tidak akan bisa membahayakan dia. Dan bagi orang beriman tidak ada perlindungan yang lebih berharga melebihi hidup sekali dipilih oleh Allah untuk wafat husnul khotimah membawa iman. Ini perlindungan yang tertinggi karena kita terpastikan menjadi bagian ahli surga. Kalau yang lain-lain kaya sampai mati, terhormat sampai mati, itu belum tentu menguntungkan kita di akhirat. Tapi kalau terlindungi dari wafat su'ul khotimah, oh itu perlindungan yang jadi idamannya seluruh muslim dan muslimah. Insyaallah kita semuanya niat insyaallah. Sebagian para ulama mengatakan untuk mendapatkan sifat-sifat ini minimal 24 jam. Bagaimana dalam diri kita wujud dua sifat. Pertama kali muraqabah. Kita harus meyakini di mana saja dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan akan disowankan kepada Allah
langsung tanpa ada penerjemahnya untuk ditanyakan seberapa kita di dalam mengamalkan Islam yang telah dibawa Rasulullah kepada kita. Ini harus kita yakini. Semua kemerosotan itu gara-gara muraqabahnya kurang. Orang itu kalau muraqabah itu mau menggunakan mulutnya itu hati-hati, mau menggunakan kupingnya hati-hati. Ini pinjaman dari Gusti Allah ini. Apa saja saya harus minta izin kepada Allah. Sampai Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, dia mengatakan kurang lebihnya orang iman itu seharusnya setiap mau menggunakan makhluknya Allah siapapun minta izin dulu kepada Allah. Mau menggunakan mulutnya, izin dulu, ya Allah, mulutnya adalah milik engkau yang engkau pinjamkan kepada saya minta izin untuk saya gerakkan untuk ini, untuk itu. Nanti dari minta izin akan tergambarkan ini diridhai Allah apa tidak. Kita ini kan kadang-kadang gunakan mulut nggak mikir, yang penting jeplak begitu saja. Insya Allah. Yang penting ongap-ongap tanpa ada pemikiran apapun. Ini mulut ini pinjaman, tangan ini pinjaman. Maka setiap kita mau gerakkan apapun, apalagi orang lain, diri kita ini harus kita izin dulu pada Allah. Gerakkan tangan, izin pada Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pakai baju baru di depan kaca. Kemudian kurang lebihnya beliau, namanya wanita depan kaca, harus agak sedikit bagaimana gerak-gerak begitu. Maka Nabi mengatakan, Aisyah, ini semuanya ada hisabnya. Kamu depan kaca itu ada hisab. Ini bercermin ada hisabnya. Kadang-kadang kita bercermin nirukan siapa. Sebagian ditirukan drama Korea. Enggak ditiru Allah, orang-orang belum muslim mau tiru. La ilaha illallah. Begitu pula kalau kita pengen gunakan makhluk selain kita. Banyak kita punya istri. Maka kalau kita mau ngajak istri kita apa saja, izin dulu pada Allah. Ya Allah, istriku adalah hambamu. Saya minta izin kepada engkau untuk tak suruh buatkan kopi, minta izin. Oh, buatkan kopi halal ya, tidak Allah akan boleh. Maka ngajak istrinya yang hal-hal nggak baik, nggak berani. Wong ini milik Allah kok. Nah, begitu pula suami diminta istri mestinya pikir begitu itu. Suami saya ini hamba Allah, ya Allah, suami saya hamba Allah. Saya mau minta pada dia perkara ini. Dilihat dulu ini diridhoi Allah atau tidak. Kalau nggak diridhoi kan mestinya nggak berani. Pak, pokoknya kamu kerja halal haram peduli, sing penting aku untuk mas. Nah, itu berarti gunakan mulutnya lupa pada muraqabah. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Tabarani yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Semua amalan umatku ditampakkan oleh Allah kepada kita. Maka rasakan kita ini di mana saja satu majlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang Bapak Ibu kesini ini di satu majlis ini, antum berbuat apa saya nggak bisa melihat dengan detail. Tengah-tengah ngaji main-main HP juga nggak tahu. Tengah-tengah ngaji juga nggak tahu, paling bau saja. Umpamanya. Tetapi kalau Rasulullah, semua yang kita kerjakan ditampakkan oleh Allah kepada beliau. Ngantuk, nggak tawajuh, atau malah ngomong yang tidak diridhai oleh Allah, atau melihat yang tidak mahram umpamanya. Maka akhirnya kita ingat bahwa nanti pada hari kiamat ada sekelompok orang yang perasaannya sebagai umat Muhammad oleh Nabi kita disuruh pergi dari Telaga Kautsar karena mereka tidak merawat Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah kepada umat Muhammad. Rasulullah sangat sayang kepada umat, tapi Nabi bercerita nanti ada sebagian umat yang saya kecewa pada dia, saya akan bilang pada mereka, sukoh, menjauhlah kalian dari saya, menjauhlah kalian dari Telaga Kautsar saya, karena kalian telah mengecewakan saya. Maka jangan sampai menjadi umat yang mengecewakan Rasulullah. Muraqabah dan rabithah. Hati ini terus terpaut dengan Sayyidul Anbiya. Semoga apa yang telah kita dengar jadi masukan untuk kita tambah serius lagi di dalam mengamalkan Islam yang ahli sunnah wal jamaah, kemudian memperjuangkannya, menyebarkannya, kemudian mengamalkan yang fardu semuanya, disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, disertai dengan
muraqabah dan disertai dengan rabithah. Insyaallah semuanya niat, insyaallah. Itu semuanya anugerah dari Allah. Maka kita akhiri majlis kita dengan meminta kepada Allah, tidak lupa bersalawat dulu kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang pernah Engkau berikan kepada hamba-Mu yang saleh salihah, kepada hamba-Mu yang saleh salihah, kepada wali songo ya Allah, kepada para ahlul bait, kepada hamba-hamba-Mu yang dalam ridha-Mu, hamba-hamba-Mu yang Engkau bimbing ya Allah, kepada para imam madzhabul arba'ah, kepada para imam al-muhadditsin, kepada para imam ya Allah al-mursyidin, kepada ya Allah, kepada para anbiya wal mursalin, kepada sayyidil mursalin ya Allah, berikanlah anugerah-anugerah tersebut ya Allah kepada semua yang hadir di majelis ini ya Allah, kepada segala urusannya mereka, akhiratnya maupun dunianya, anak cucunya, buyut-buyutnya, sampai hari kiamat, sampai akhirat yang kekal abadi semuanya. Keuntungan-keuntungan untuk mereka ya Allah, terjauhkan dari semua yang membahayakan urusan akhirat atau urusan dunia untuk mereka ya Allah, dan untuk semua muslim yang di Lampung ini, dan semua muslim yang di Indonesia, dan umat Islam di mana saja yang berada ya Allah, dan untuk yang belum muslim ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Keburukan-keburukan Engkau jauhkan dari beliau-beliaunya ya Allah, jauhkanlah dari kami semuanya, dari semua hadirin, dari semua muslim yang di Indonesia, dari teman-teman kami yang terzalimi, khususan yang di Palestina ya Allah. Tolonglah kami semuanya, lindunglah kami semuanya, bimbinglah kami semuanya, tunaikanlah hajat-hajat kami yang Kau ridai semuanya ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang saleh, ya Allah, dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang muslim-muslimah, dengan berkahnya Sayyidul Anbiya, tunaikanlah harapan-harapan kami, kabulkanlah doa-doa kami tanpa ada ujian, tanpa rintangan. Jadikan majlis ini berkah untuk kami, untuk yang hadir, untuk madrasah ini, untuk semua muslim di seluruh alam. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kirang langkungipun nyuwun sepunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sebelum ditutupnya acara ini, kami mewakili daripada segenap panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan. Mungkin dalam hal tempat, fasilitas, penyambutan, jamuan ditemukan adanya kekurangan, kurang layak, kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.